Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NIM 2104015010004 kelas B Teknologi Pendidikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, yakni membuat video dari materi bab 1 sampai bab 6. Dosen pengampu Ibu Farida Febriati SS MSI. Bab 1, Hakikat Perkembangan. Pengertian hakikat perkembangan secara etimologis. Perkembangan berasal dari kata kembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kembang berarti maju atau menjadi lebih baik. Pengertian peserta didik. Peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Ciri-ciri perkembangan peserta didik. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran. Ditinjau dari aspek fisik, contohnya yaitu perubahan tinggi dan berat badan serta organ-organ lainnya. Ditinjau dari aspek psikis, contohnya bertambahnya perbendaharaan kata dan semakin matangnya kemampuan berpikir, mengingat dan mengajukan imajinasi kreatif. Kedua, terjadinya perubahan proporsi. Ditinjau dari aspek fisik, proporsi tubuh anak akan berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Ditinjau dari aspek psikisnya, perubahan imajinasi dan fantasi ke realitas dan perubahan perhatian yang dulunya hanya ada diri sendiri akan beralih sedikit demi sedikit pada orang lain. Ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama. Ditinjau dari aspek fisiknya, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak yang terdapat pada dada, rambut, gigi susu. Ditinjau dari aspek psikis, lenyapnya masa mengoceh, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif atau melakukan sesuatu tanpa berpikir dahulu. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru. Dilihat dari aspek fisiknya, contohnya tumbuh dan pergantian gigi dan matangnya organ seksual pada usia remaja, baik primer maupun sekunder. Dilihat dari aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama pada bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, agama, alam, nilai, dan moral. Periode dan tugas perkembangan. Yang pertama yaitu periode sebelum kelahiran. Merupakan masa kehidupan individu dimulai dari masa konsepsi atau pembuahan sehingga kelahiran sekitar 9 bulan dalam kandungan. Periode ini merupakan saat pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dari satu sel tunggal yang beratnya kira-kira 1 atau 20 juta ons menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan tingkah lakunya. Kedua yaitu periode bayi. Periode bayi merupakan masa perkembangan yang rentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Ciri-cirinya yaitu masa dasar pembentukan pola perilaku, sikap dan ekspresi emosi, masa pertumbuhan dan perubahan berjalan cepat, baik psikologi. Masa meningkatnya individualitas, yaitu saat bayi mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Ketiga, periode awal anak merupakan periode perkembangan yang merentang dari akhir masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang-kadang disebut juga tahun-tahun prasekolah, preschool years. Selama masa ini, anak belajar untuk menjadi lebih mandiri dan memperhatikan dirinya. Selanjutnya, periode pertengahan dan akhir anak merupakan perkembangan yang terbentang dari usia sekitar 6 hingga 10 atau 11 tahun. Masa ini sering juga disebut tahun-tahun sekolah dasar. Anak pada masa ini sudah menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan matematika. Istilah populernya kalistung, baca tulis, dan hitung. Selanjutnya, periode remaja merupakan masa transisi antara anak dengan masa dewasa.
rentan dari usia 12 atau 13 tahun sampai usia 19 atau 20 tahun. Yang menjadi tugas kunci remaja adalah persiapan menghadapi masa dewasa. Selanjutnya, periode dewasa. Periode ini terdiri dari 3 masa awal, pertengahan, dan akhir dewasa. Masa awal dewasa dimulai dari usia sekitar 20 tahun hingga 30 atau 35 tahun. Masa implement atau kemandirian pribadi dan ekonomi serta peningkatan perkembangan karir. Masa-masa pertengahan sekitar 35 sampai 45 tahun dan pada usia 5 dan 65 tahun. Dan pada masa akhir dewasa adalah tentang usia 60 sampai 70 sampai mati. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Yang termasuk faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin, suku bangsa atau bangsa. Potensi yang baik bila berinteraksi dengan lingkungan yang positif, maka akan memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan pranatal dan lingkungan perinatal. Faktor pranatal yang mempengaruhi antara lain gizi ibu saat hamil, mekanis, toksin atau zat kimia, radiasi, infeksi, stres atau psikologis ibu, imunitas, dan anoksia embrio. Sedangkan lingkungan perinatal yaitu masa antara 28 minggu dalam kandungan hingga 7 hari setelah melahirkan. Selanjutnya, faktor lingkungan pasca natal. Terdiri dari faktor biologis. Faktor biologis ini terbagi lagi menjadi pertama, ras atau suku bangsa. Pertumbuhan somatik dipengaruhi oleh ras atau suku bangsa. Bangsa atau ras Eropa mempunyai pertumbuhan somatik lebih tinggi daripada bangsa lain. Kedua, jenis kelamin. Dikatakan bahwa anak laki-laki lebih sering sakit dibandingkan anak perempuan. Ketiga, umur. Umur yang paling rawan adalah umur 1 tahun pertama, karena pada masa itu anak sangat rentan terhadap penyakit dan sering terjadi kurang gizi. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik terdiri dari pertama, cuaca, musim, keadaan geografis, musim kemarau yang panjang, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya. Kedua, sanitasi. Kebersihan baik perorangan maupun lingkungan yang memegang peranan penting dalam menimbulkan penyakit. Sedangkan anak yang sering menderita sakit pasti tumbuh kembangnya terganggu. Tiga, keadaan rumah akan menjamin kesehatan penghuninya. Selanjutnya, faktor psikososial. Faktor psikososial ini terdiri dari pertama, stimulasi. Anak dapat mendapatkan stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak mendapatkan stimulasi. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar dapat ditimbulkan sejak dini dengan memberikan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Ketiga, ganjaran atau hukuman. Ganjaran dapat menimbulkan motivasi yang kuat bagi anak untuk mengulangi tingkah laku yang baik, sementara menghukum dengan cara yang wajar jika anak berbuat salah masih dibenarkan. Selanjutnya yaitu faktor keluarga dan adat istiadat. Faktor ini terdiri dari pertama, pekerjaan atau pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang perkembangan anak, karena orang tua dapat menyediakan kebutuhan dasar anak. Status sosial ekonomi yang rendah dapat dilihat dari pendapatan yang rendah. Status ekonomi rendah berhubungan dengan kemampuan dalam menyediakan makanan yang bergizi. Kedua yaitu pendidikan ayah atau ibu. Pendidikan orang tua yang baik akan mempengaruhi penerimaan informasi seputar perkembangan anak, terutama informasi mengenai bagaimana cara pengasuhan yang baik, cara menjaga kesehatan anak, serta karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun. Karakteristik
anak usia ini dapat dijelaskan antara lain mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengucap dengan memasukkan setiap benda ke mulutnya. Selanjutnya usia 2-3 tahun. Karakteristik khusus yang dilalui anak usia 2-3 tahun antara lain, anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, diawali dengan berceloteh, kemudian 1-2 kata dan kalimat yang belum jelas maknanya. Selanjutnya usia 7-8 tahun. Karakteristiknya antara lain, perkembangan kognitif anak masih berada pada masa yang cepat. Dari segi kemampuan, secara kognitif anak sudah mampu berpikir bagian per bagian. Artinya anak sudah mampu berpikir analisis dan sintesis, deduktif dan induktif. Perkembangan sosial anak mulai ingin melepaskan diri dari otoritas orang tuanya. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan anak untuk selalu bermain di luar rumah, bergaul dengan teman sebaya. Perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif dalam arti luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi, kehendak, afeksi, atau perasaan. Proses perkembangan kognitif ini dimulai sejak lahir, namun campur tangan sel-sel otak dimulai setelah seorang bayi berusia 5 bulan saat kemampuan sensorisnya benar-benar tampak. Ada 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap yang pertama, tahap sensori motor, terjadi pada usia 0-2 tahun. Tahap kedua yaitu tahap praoperasional, terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ketiga yaitu tahap konkret operasional, terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap formal operasional, terjadi pada usia 11-15 tahun. Beberapa upaya memfasilitasi perkembangan anak usia dini. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua atau guru dalam rangka membimbing dan memfasilitasi perkembangan anak usia dini, yakni pertama, memberikan contoh atau mendorong anak untuk gemar membaca. Kedua, mengenalkan lingkungan atau menstimulasi anak dengan berbagai informasi yang berada dalam lingkungannya, seperti sosial, alam, flora dan fauna, transportasi, alat-alat, dan komunikasi. Ketiga, menggunakan rangka, huruf, dan bangun geometri seperti segitiga, segi empat, kubus, dan trapesium. Keempat, melatih anak untuk belajar berpikir sebab dan akibat. Kelima, membiasakan anak untuk berani mengungkapkan ide atau gagasan atau mengajukan pertanyaan. Keenam, melatih problem solving, bertanggung jawab dengan anak tentang cara memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari, seperti cara memelihara gigi agar tidak sakit dan memelihara diri agar sehat. Dan terakhir, yaitu mendorong kemandirian anak untuk melakukan tugas atau pekerjaannya sendiri, seperti mengerjakan PR. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Pertama, perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Menurut Schaefer dan Hoffnung, 1994, perkembangan fisik motorik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif intelektual menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi. Kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah.
Kemampuan berpikir anak berkembang dari tingkat yang sederhana dan konkret ke tingkat yang lebih rumit dan abstrak. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Anak memiliki kemampuan yang lebih dalam memahami dan menginterpretasikan komunikasi lisan dan tulisan. Pada masa ini, perkembangan bahasa nampak pada perubahan pembendaharaan kata dan tata bahasa. Anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja yang tepat untuk menjelaskan satu tindakan seperti memukul, melempar, menendang, atau menampar. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak dari anak usia dini sampai menuju anak usia sekolah dasar pada umur 0-18 bulan, anak masih belajar untuk memahami keadaan sekitarnya, bahwa lingkungan tersebut familiar dan aman. Perlakuan yang diterima oleh anak pada umur ini bertujuan agar terciptanya rasa percaya diri dan cara berinteraksi dengan orang lain. Contoh yang dapat kita lihat adalah ketika anak mendapatkan ASI dari ibu secara teratur akan menimbulkan kenyamanan dan rasa aman kepada anak. Selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan proses pencapaian kematangan dalam kehidupan sosialnya. Bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan mengikuti aturan yang terdapat pada lingkungan sosialnya. Perkembangan sosial digambarkan sebagai kesempatan individu untuk mengembangkan kemampuannya, melakukan interaksi dan hidup berdampingan dengan sesama dan rentang waktu tertentu. Selanjutnya, perkembangan kesadaran beragama. Mengingat sedemikian luasnya pembahasan-pembahasan yang menyangkut pembentukan dan sejalan dengan topik yang dibahas, maka pembahasan tentang pembentukan kepribadian anak dibatasi sekitar pembinaan perkembangan agama pada anak. Anak yang dimaksudkan di sini adalah anak pada fase pertama, yaitu usia prasekolah, dan fase kedua anak usia sekolah 6-12 tahun. Fase kehidupan pertama. Dalam fase kehidupan pertama ini, dunia lahirlah dan dunia batinnya anak masih belum terpisahkan, artinya anak belum dapat memahami perbedaannya. Karakteristik perkembangan remaja. Makna masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa dewasa, dimulai dari pubertas yang ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik maupun psikis. Masa remaja juga disebut adolescence, yang dalam bahasa Latin berasal dari kata adolescens, yang berarti to grow into adulthood. Adolesen merupakan periode transisi dari anak ke masa dewasa, yang mana terjadi perubahan dalam aspek biologis, psikologis, dan sosial. Menurut Lawrence Steinberg, ada 3 perubahan fundamental pada masa remaja, yaitu yang pertama biologis, seperti mulai matangnya alat reproduksi, tumbuhnya buah dada pada anak wanita, dan tumbuhnya kumis pada anak pria. Kedua, kognisi, yaitu kemampuan untuk memikirkan konsep yang abstrak dan mampu berpikir hipotesis. Dan yang ketiga adalah sosial, yaitu perubahan dalam status sosial yang memungkinkan remaja masuk ke peranan atau aktivitas. Masa remaja akhir usia 17-21 tahun. Secara psikologis, pada masa ini emosi remaja sudah mulai stabil dan pemikirannya mulai matang. Dalam kehidupan beragama, remaja sudah melibatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Remaja sudah dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya. Ada yang taat dan ada yang tidak taat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun usia siswa tersebut telah berada pada masa remaja akhir, namun ternyata belum semuanya menunjukkan kesadaran beragama yang sesuai dengan yang diharapkan. Faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi diduga karena mereka berasal dari lingkungan keluarga dengan masyarakat yang iklim keberagamannya relatif berbeda.